Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan, keberkahan dan kesempatan untuk bisa kembali beraktivitas, ya tentunya dalam rangka mengikuti pembelajaran untuk mata pelajaran spreadsheet. Ya, kita sudah masuk dalam pembuatan neraca lajur dalam Microsoft Excel. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya tentunya kalian sudah mengetahui bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian, ya. Dan hari ini Bapak ingin mengajarkan, memberikan perhatian langsung kepada kalian bagaimana cara membuat neraca lajur dalam Microsoft Excel. Jadi selama Bapak mempraktekkan, saya harapkan kepada kalian semua agar mengikuti dan memperhatikan dengan baik. Ya, jadi sebentar lagi Bapak akan membuka lembar Microsoft Excel. Dan untuk kalian yang punya laptop, notebook maupun aplikasi Microsoft Excel di gadgetnya masing-masing, tentu kalian sudah juga bisa membuka Microsoft Excel-nya. Oke, di layar kalian tentunya sudah tampil jendela Microsoft Excel. Nah, jadi selama Bapak mempraktekkan bagaimana cara membuat neraca lajur dalam Microsoft Excel, saya mengharap kalian memperhatikan baik-baik. Nah, langkah pertama untuk membuatnya yaitu yang pertama kita buat sheet baru, dengan mengganti namanya dengan nama seperti ini, neraca lajur. Nah, selanjutnya kalian harus membuat juga kolom seperti ini, kolom neraca saldo sebanyak 12 kolom. Nah, isi kolomnya itu mulai dari kode, nama rekening akun, neraca saldo, penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan neraca. Nah, setelah itu kita harus membuat judulnya dulu, yaitu namanya kemarin tuh save CP Gomloh. Kemudian lanjut baris kedua yaitu neraca lajur. Kemudian baris ketiga per 31 Desember 2020. Nah, selanjutnya kita mengisi dulu kolom pertama dan kolom kedua dengan neraca saldo, isinya itu kita ambil saja atau kita salin dari kolom sheet neraca saldo. Kita ambil semuanya karena ini yang paling lengkap. Oke, kita copy, kemudian paste. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita total seperti ini, kita total, saya hapus dulu ini. Oke, ini kita total. Nah, seperti ini totalnya, kita gunakan rumus sum saja. Nah, seperti saya ulangi dulu. Ini kita tulis dulu totalnya. Oke, kemudian kita gunakan rumus sama dengan sum. Nah, kemudian kita blok seluruh isi daripada kolom, kemudian enter. Kemudian untuk mengisi selanjutnya cukup ditarik saja sampai muncul tanda tambah yang hitam, kemudian tarik. Nah, kalau sudah seimbang seperti ini berarti Anda sudah benar. Kita lanjut lagi untuk kolom penyesuaian. Nah, kolom penyesuaian ini kita ambil dari sheet jurnal penyesuaian, kita cari masing-masing penempatannya. Yang di debit juga ditempatkan nanti di kolom debit, kemudian di kredit kita tempatkan di bagian kredit. Nah, yang pertama itu kita masukkan dulu biaya pemakaian persediaan 4 juta di debit, itu ini biaya apa tadi? Biaya pemakaian persediaan. Nah, biaya pemakaian persediaan itu di sini, sebesar 4 juta rupiah. Oke. Kemudian kita selanjutnya ada persediaan barang sebesar 4 juta rupiah di kredit. Biaya persediaan barang di kredit sebesar 4 juta
rupiah. Nah, setelah itu kita masuk di akun biaya depresiasi. Ini biaya depresiasi ada 3 akun, jadi kita totalkan saja 150 ditambah 200 ditambah dengan 500, jadi 850.000 rupiah. 850.000 rupiah. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ada akumulasi depresiasi penyusutan perletakan kantor di kredit sebesar 150.000 rupiah. Perletakan kantor sebesar 150.000 rupiah. Kemudian ada lagi akumulasi depresiasi penyusutan kendaraan 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Akumulasi depresiasi penyusutan gedung 500.000 rupiah. Di mana akunnya? Ini besar 500.000 rupiah. Oke, setelah itu kita total, langsung saja ditarik. Oke, kalau sudah sama hasilnya berarti Anda sudah benar. Kemudian lanjut lagi neraca saldo setelah penyesuaian, itu kita dari kolom neraca saldo dengan penyesuaian itu kita total ya. Kalau dia masing-masing berada di kolom debit berarti kita jumlahkan saja ya. Tapi kalau salah satunya ada di bagian kredit, contohnya neraca saldonya itu saldonya di debit, kalau di kolom penyesuaian itu di kredit berarti kita kurangkan ya. Tapi sebaliknya kalau saldonya masing-masing di kredit berarti kita total saja ya. Jadi caranya seperti ini, kita sama dengan, kemudian copy ini, langsung enter ya. Kalau tidak ada, kalau dia sendiri berarti kita langsung saja paste ya. Kemudian kita tarik. Ya. Ya, kemudian setelah itu ini persediaan barang ada, berarti kita kurangkan ya. Sama dengan ini saldonya, neraca saldo kita kurangkan dengan yang ada di penyesuaian bagian kredit, enter. Oke, setelah itu kita langsung blok saja semuanya. Oke, langsung saja ya. Kemudian ini yang dua belum, biaya pemegang persediaan dan biaya depresiasi belum tampil. Kita ulangi ya, karena dia tidak tampil, kita sama dengan enter. Oke, nah kita blok lagi nih. Oke, setelah itu ya di blok ini di bagian kredit, kemudian langsung tarik ke bawah ya. Oke, ini juga bisa langsung sebenarnya. Nah, setelah itu ya bisa langsung ya, totalnya dikasih begitu, langsung tarik ke bawah saja. Kalau bisa juga ke samping begini. Kalau sudah sama berarti jawaban Anda sama. Oke, untuk kolom laba rugi, untuk mengisinya kita harus menggunakan fungsi if ya. Nah, diperhatikan, kita langsung ya sama dengan if, kemudian blok seluruh isi kode, kemudian ketik tanda lebih besar dari 4101. Nah, kenapa kita pakai 4101? Karena isi daripada kolom laba rugi ini hanya ada dua, yaitu pendapatan dan biaya. Nah, sedangkan kalau di kode ini untuk pendapatan itu dimulai dari angka 4 ya, 4 ribuan. Nah, dan biaya-biaya itu 5 ribuan. Jadi kita itu saja, berarti yang di atas 1 sampai dengan 3 itu tidak masuk ya. Jadi kita harus pakai 4101 ya, karena mulai lebih besar dari kita hapus dulu, sama lebih besar sama dengan 4101. Kemudian titik koma, kita bisikan dengan titik koma ya. Tapi kalau kalian pakai koma, koma saja, perhatikan saja di sini. Kemudian blok seluruh isi neraca saldo setelah penyesuaian ya. Kalau di bagian debit itu kita blok yang di debit juga.
Nah, kemudian pisahkan dengan tanda titik koma, kemudian ketik 0, kemudian langsung enter ya. Bisa juga pakai ini balas kurung, kemudian enter. Oke, kemudian setelah itu kita blok semua ya, langsung mengetahui semua hasilnya. Oke, nah, selanjutnya kita masukkan kembali kodenya sama dengan if blok seluruh isi kode. Kemudian kita kembali masukkan ketik lebih besar dari 4 lebih besar atau sama dengan 4101. Kemudian kita pisahkan dengan tanda titik koma. Kemudian blok seluruh isi dari neraca saldo setelah penyelesaian bagian kredit ya, karena kita akan menempatkan di bagian kredit. Kemudian ya bisa langsung di enter. Masih ada, sorry, masih ada. Bisa lagi dengan titik koma, kemudian 0, kemudian baru enter. Nah, langsung kita blok semuanya ya untuk mengetahui seluruh hasilnya. Oke. Kemudian kita langsung saja blok ke sini untuk mengetahui jumlahnya apakah sama. Oke, sudah sama ya. Kita ulangi saja mencari jumlahnya. Enter. Oke, ya. Nah, kita harus samakan dulu. Ini bagian laba rugi. Nah, jika saldo debit itu ya totalnya itu lebih besar ya daripada kredit, berarti dia rugi. Perusahaan itu rugi. Tapi kalau total saldo kreditnya lebih besar daripada debit, itu dia untung ya. Jadi sama dengan di blok ini, kemudian dikurangkan dengan bagian debit, enter. Oke, jadi di perusahaannya untung 7.625.000. Kita samakan lagi dengan sum blok ini yang 2, enter. Oke, langsung saja kita tarik begini. Oke, sudah sama ya. Oke, selanjutnya untuk kolom neraca itu ya sama dengan kolom laba rugi, kita gunakan fungsi if, karena isi daripada neraca itu adalah selain daripada biaya dengan pendapatannya, jadi sisanya itu masuk di sini. Nah, kita langsung saja sama dengan if ya, kemudian blok seluruh isi kode. Nah, kemudian setelah itu kita gunakan tanda ya, kebalikan daripada laba rugi, kita gunakan tanda lebih kecil ya, kemudian langsung 4101 kita tidak pakai lagi, sama dengan karena kita yang cari itu lebih kecil daripada 4101. Jadi seluruh kode akun yang di bawah 4101 itu masuk di sini. Nah, kemudian kita pisahkan dengan tanda titik koma. Kemudian kita blok ya seluruh isi daripada kolom neraca saldo setelah penyesuaian bagian debit ya, karena kita akan isi bagian debit dulu. Kemudian setelah itu pisahkan dengan tanda titik koma, kemudian 0, langsung enter ya. Oke, kita langsung blok ke bawah untuk mengetahui seluruh hasilnya. Nah, untuk bagian kredit kita juga masukkan rumus seperti itu, gunakan fungsi if ya, kemudian blok seluruh kode. Kemudian ya kembali mengetik tanda lebih kecil ya dari 4101, kemudian pisahkan dengan tanda titik koma, kemudian 0 ya, titik koma, kemudian kita masuk di neraca saldo setelah bagian kredit. Oke, kemudian titik koma lagi, kemudian 0, enter. Oke, kita blok. Oke, nah kita langsung cari hasilnya. Oke, ya karena tidak sama, kita kurangkan dulu sama dengan ya, ini kolom debit dikurang dengan kolom kredit pada neraca.
enter. Oke. Nah, kalau sama ini jawabannya berarti benar. Kemudian kita langsung total. Oke. Nah, inilah ya berarti pekerjaan kita dalam membuat neraca lajur dalam Microsoft Excel itu sudah benar. Ya, semoga apa yang sebelumnya kita perindah sedikit. Oke, kemudian kita blok. Oke, kemudian kita blok seluruh isinya. Oke, ulang kolom total. Nah, kalau begini sudah terlihat rapi dan ya bagus. Ya, tinggal kita perbesar ini kolom bagian judulnya. Oke. Nah, oke, sudah selesai. Ya, semoga apa yang saya praktekkan dan saya beritahu kepada kalian bisa kalian pahami dan kalian juga bisa membuat ya membuat neraca lajur dalam Microsoft Excel. Ya, jadi latihan sampai kalian bisa mahir ya. Oke. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan bertanya di WA maupun di kolom komentar YouTube. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.